Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara membaca error yang terdapat pada monitor panel. Nah, ini kondisinya kita masih belum membuka monitor panelnya. Dan tampilan awalnya masih seperti ini. Ketika ada kerusakan yang muncul, maka tentunya operator dan mekanik dapat melihatnya melalui monitor panel ini. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana caranya untuk masuk ke monitor panelnya. Nah, di sini ada tombol menu. Ya, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah setelan. Kemudian yang kedua di sini yang warna hijau ini adalah info perawatan. Kemudian yang ketiga adalah performance. Ya, performance ini ketika ingin melihat berbagai macam, ya, seperti tegangan baterai berapa, RPM engine itu berapa, dan seterusnya, seperti temperatur coolant, temperatur hidrolik, pompa hidrolik 1 dan 2, dan tekanan power shift. Nah, itu isinya untuk performance. Sedangkan yang ini, yang keempat, ini adalah menampilkan service. Jadi mekanik bisa melihat error yang terjadi di sini ketika ada error yang muncul. Nah, kemudian tekan OK. Ya, tekan OK. Maka di sini akan meminta passwordnya. Nah, password standar daripada CAT 320 yaitu harus memasukkan angka triple F, ya, atau F 3 kali. Saya coba masukkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan passwordnya ini belum dirubah, ya. F. Kemudian kita masukkan angka 2. Kalau mau geser ke kanan tinggal geser yang ini aja. Nah, kita coba tekan 2. Semoga ini belum pernah dirubah. Nah, ya kan? Nah, kita berhasil masuk ke monitor panelnya. Di sini kita bisa melihat beberapa kategori, ya. Yang pertama ada maintenance. Kita buka dulu maintenance-nya. Nah, ini ketika ingin mengatur jadwal perawatan untuk alat ini, ya, ini saya skip aja. Kemudian ketika ingin mengganti password, maka ini yang kedua. Ini kita nggak usah ganti, ya, tetap menggunakan yang password genuine supaya lebih mudah nanti ketika ada masalah. Nah, ketika ada trouble atau masalah, ini bisa melihat diagnostik di sini, ya. Diagnostiknya kita buka, kita tinggal tekan OK. Nah, ada 4 error yang muncul di sini. Ada yang active error, kemudian active event, dan logit error dan logit event. Nah, dari keempat di sini itu masing-masing beda pengertian. Active error di sini adalah error yang sedang bermasalah saat ini. Sedangkan active event adalah error yang sudah tersimpan. Ya, contohnya kita lihat di sini. Kita buka active error. Nah, active error yang muncul di sini yaitu 36, kemudian 3257-3. Kemudian yang kedua ada 39, kemudian 735-5. Nah, sebenarnya error ini ketika di unit lain, kursor itu bisa diarahkan ke error ini, kemudian ditekan, maka nanti akan diarahkan kerusakannya apa. Tetapi untuk alat Caterpillar ini, dia hanya menampilkan seperti ini. Dan kode ini untuk mengetahui masalahnya apa, nanti kita bisa lihat di manual booknya. Ya, nanti di manual booknya nanti akan memberitahu bahwa ini error membahas tentang apa.
Ketika unit Caterpillar mengalami error, maka pada monitor panel akan memunculkan 3 angka atau 3 kode, dimulai dari kode yang pertama terdiri dari 2 nomor, dan untuk kode kedua itu masing-masing mulai dari angka 1 hingga angka ribuan. Dan untuk yang terakhir juga itu dimulai dari angka 1 maupun sampai dengan angka puluhan. Pada angka pertama, 36 dan 39 di sini merupakan MID. MID di sini adalah modul identifier. Jadi untuk menunjukkan bahwa ECM apa yang bermasalah. Seperti contoh, 36 adalah engine ECM dan untuk 39 adalah mesin ECM. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa controller yang menginformasikan atau yang mengalami problem adalah controller yang muncul sesuai dengan kode MID, sehingga sangat mudah untuk melakukan perbaikan untuk mengarah ke problem yang sebenarnya. Kemudian angka kedua yang berada di tengah ini menunjukkan CID number. CID number di sini dia akan memberikan kode untuk mengarah ke komponen yang bermasalah. Salah satu contoh di sini ada CID number. Ada 3257 dan ada angka 735. CID number di sini adalah singkatan dari komponen identifier. Jadi dia akan mengidentifikasi komponen yang bermasalah. Dan saya ambil contoh angka 735. Ketika kita melihat kode error ini, baik itu di shop manual ataupun di internet, maka dari angka 735 itu adalah error yang mengarah ke High Phillips solenoid. Di mana High Phillips solenoid di sini ketika diaktifkan, tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan tekanan pada sistem main relief di control valve. Kemudian, angka terakhir biasanya muncul terdiri hanya satu angka. Mulai dari 0 dan biasanya juga sampai di angka 10. Akan tetapi yang paling sering terjadi di sini, yang sering muncul itu kalau bukan angka 3, 4, dan 5. Dan biasanya juga angka 6. Itu tergantung dengan masalahnya seperti apa. Kode pada tengah tadi yang ditampilkan itu menunjukkan komponen yang bermasalah, sedangkan angka yang terakhir di sini dia akan menunjukkan komponen tersebut masalahnya seperti apa. Jadi di sini akan ditunjukkan lebih detailnya lagi. Salah satu contoh di sini pada active error yang baris kedua, yaitu angka 5, di mana angka 5 di sini atau angka yang terakhir adalah merupakan FMI, ya, atau failure modul identifier. Jadi terjadi masalah pada komponen yang sudah ditunjukkan pada bagian sebelumnya atau di bagian tengah. Dan angka 5 di sini menunjukkan terjadi open circuit atau ada kabel yang putus. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dari arti kode yang muncul di monitor panel, khususnya untuk eskavator CAT 320D. Jika teman-teman belum memahami arti kode yang muncul pada monitor panel, maka bisa menghubungi kami melalui tombol gabung yang ada di samping kanan tombol subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jika ingin bertanya terkait dengan error yang bermasalah pada eskavator CAT 320, bisa bergabung dengan kami dengan menekan tombol gabung pada samping kanan tombol subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.